Kita beralih ke informasi lain, Ustaz. Ada seorang pria yang tega membacok temannya secara membabi buta. Pelaku yang seharusnya membayar pinjaman tak terima karena ditagih utangnya oleh korban. Warga mengerumuni seorang pria yang terkapar penuh luka di Jalan Karangayam, Surabaya, Jawa Timur. Ia luka akibat bacokan senjata tajam, mulai dari kedua tangan, kedua betis, dan kepala. Awalnya korban yang berusia 43 tahun tersebut duel dengan seorang pria. Karena terluka parah, korban lari menyelamatkan diri. Namun di tengah permukiman warga, akhirnya ia terkulai. Ya dibacok, nggak tahu permasalahannya apa. Langsung kelihatan, langsung lari orang dua itu bisa langsung berkelahi gitu. Terus pisahnya dibawa yang anak gondrong itu. Terus dibacok terus iya. Yang dibacok nggak berani balas, nggak tahu. Nangkis atau gimana korban? Nangkis itu tangannya, yang parah tangannya. Dan kemudian kami identifikasikan sebagai korban termasuk pelaku. Ini dalam pengejaran anggota reskrim. Mudah-mudahan tidak terlalu lama pelaku ini dapat tertangkap. Penyidikan terus berlanjut hingga akhirnya polisi meringkus pelaku. Pria berusia 27 tahun itu dibekuk di rumahnya kawasan Gembong, Surabaya. Ia berdalih sakit hati lantaran terus ditagih utang oleh korban yang merupakan temannya. Tersangka mengaku memang punya utang Rp300.000 karena kalah judi lomba burung merpati. Merasa terus dihina masalah utang tersebut, tersangka pun menyiapkan senjata tajam, parang, dan membacok temannya itu secara membabi buta. Kini kondisi korban yang luka parah hingga harus dirawat di rumah sakit dikabarkan mulai membaik. Perbuatan ini direncanakan. Kenapa direncanakan? Karena berulang-ulang kali tersangka ini ditagih terus oleh korban. Sehingga pada saat itu dia sudah menyiapkan sebilah pisau penghabisan itu, ya, dengan marahnya sampai membabi buta. Di setiap tubuhnya dia dilukai. Jika tersangka tidak emosi dan memenuhi kewajibannya membayar utang, ia takkan berurusan dengan hukum. Kini ia justru harus terancam penjara lebih dari 5 tahun. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, ini nih yang selama ini jadi stereotip bagi sebagian orang bahwa biasanya yang berutang justru lebih galak dari yang meminjamkan utangnya. Nah Ustaz, yang ingin saya tanyakan, berdosakah kita kalau melihat atau mengetahui ada orang yang ingin meminjam uang, tapi kita tahu karakternya kayaknya nggak akan balikin nih, jadinya kita urung untuk meminjamkan uang yang ia minta gitu. Berdosa nggak Ustaz kalau kayak gitu? Ya Mbak Pratiwi, hak setiap orang untuk membantu sahabatnya atau tidak. Karena ia mengetahui memang sahabatnya berperilaku yang buruk. Kalau diberi hutang, dia kerap tidak membayar. Dan itu terjadi bukan sekali, 2 kali, berulang kali. Maka tidak ada dosa. Karena hak harta adalah hak bagi pemiliknya. Dalam konteks hutang piutang adalah sesungguhnya ta'amul muamalah dalam rangka tolong menolong. Yang memberi adalah nawaitunya menolong, yang diberi ingat bahwa dia sedang ditolong. Karena itu adalah pertolongan dari teman, maka masing-masing ada kewajiban. Kewajiban yang berhutang melunasi. Bahkan Nabi mengingatkan siapa yang tidak melunasi hutangnya di dunia, maka akan bertanggung jawab di yaumil qiyamah. Nabi tidak mensolatkan jenazah orang yang berhutang. Demikian juga kita sebagai pemilik uang juga melihat siapa yang akan kita berikan bantuan. Dan ketika ada sahabat kita betul-betul ia sangat terdesak dan memang orangnya baik, kebutuhannya kebutuhan untuk keluarganya kita bantu, maka kita pula bersikap baik. Saat ia memang belum mampu, namun dengan tulus, dengan ikhlas, memang dia meminta tempoh waktu, meminta lagi, maka pada akhirnya kata Allah, wa anta saddaqu khairul lakum. Benar-benar memang dia tidak mampu, kita yang membantu pula diberikan oleh Allah. Solusi yaitu jadikan itu sebagai sedekah. Namun manakala pihak yang berhutang malah dia menangguhkan waktunya padahal ia mampu, bahkan berusaha lari dari tanggung jawabnya, maka akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Muamalah ini penting. Karena jika tidak, maka masuk kategori memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Kita tolong saudara kita. Manakala ia berhutang, maka kita yakinkan bahwa hutang wajib dibayar dan insya Allah
orang yang berhutang dan punya nawaitu untuk melunasi, malah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, semoga antara kedua belah pihak, baik yang meminjamkan uang ataupun yang berhutang juga sama-sama memiliki itikat baik ya Ustadz ya, karena dalam hal ini adalah saling tolong menolong sesama manusia atau hablum minan nas.